Kita nggak mengada-ngada, enggak. Justru kita mengadakan. Kita nggak mengada-ngada. Ya, zikir diajarkan oleh Allah, baca Quran diajarkan oleh Allah. Yasin Quran bukan? Quran, tahlil diajarkan, diperintah oleh Allah. Kita bukan mengadakan, tapi kita mengadakan, kita bikin. Ya, kita mengadakan acara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba nih kalau ulama kita nggak mengadakan acara maulid, acara tahlil, acara isra, kira-kira di kampung sepi kan? Sepi dari syiar Islam. Untung ulama-ulama kita mengadakan acara-acara yang baik seperti ini. Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para hujjaj, para asatidzah, mukarram Bapak Haji Fuad, mukarram Ustaz Burhan, mukarram Ustaz Hasbullah khusus, dan kita hormati guru kita bersama Al-Karam Ustaz Dr. Andes Muhammad Sa'di. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, persehatkan badannya, kabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir pada malam ini semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang lahir maupun yang batin, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak wafat kita dengan catatan amal buruk kita sudah diganti dengan catatan amal baik, dan semoga Allah panjangkan umur kita dan taat dan ibadah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga segala hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat dipermudah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sakit dan penyakit diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga dibersihkan oleh Allah, membersihkan hati kita dari sifat iri, dengki, hasud, sombong dan lain sebagainya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga putra putri kita jadikan putra putri yang saleh wassalihah, dan Allah berikan kehidupan kita kehidupan yang berkah, penuh dengan ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Dan semoga dunia kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai tahlim kita, pendahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah bagi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sekali bin Abbas Al-Nabi Sallallahu Alaihi bin Ahmad bin Hasan Fatah bin Syawal dan Ibu Qadri bin Hasan bin Ahmad Haddad dan Ibu Husain bin Qudus bin Abdullah bin Haddad bin Atas wa Sa'id bin Syawal Sa'id bin Al-Jalan bin Hasan Syarji Sa'id Umar Al-Muhdar wa Isama wa Kazim Ejaz Masyarakat di Khalil Balik dan Syamsul Arif Bagi Ihsan Dahlan wa Sanal Badr Imam Nawawi wa Bahmi Musibir wa Kaji Marzubir wa Kaji Rali Jamil Awliya wa Tawqal Hamjah wa Ta'asri wa Dila Sundiri Abadi wa Mahatin Adidat Dajina wa Usul Al-Rum Ayahumullah wa Ajibin Hidup wa Ajibin Izini wa Ajibin Astagfirullah dan astagfirullah ahluna astagfirullah wa sallallahu alaihi wa sallam fi niyatin ma'ana fi amalin wa khalaqana fi akhlaqi bila haddatina bi Muhammadin sallallahu alaihi wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
بأمرهم ولا الضالين آمين. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari kita semua sudah berkumpul di malam nisfu Sya'ban, membaca Yasin, berzikir, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ibadah kita pada malam nisfu Sya'ban dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajat kita, semua permintaan kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh para orang tua kita terdahulu, yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita, yakini dan jangan pernah ragu bahwasanya itu adalah amaliyah-amaliyah yang benar, sama sekali tidak menyimpang dari ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Dan pastikan putra-putri kita, anak cucu kita juga ikut dalam acara-acara tersebut. Apabila kita hadir maulid, kita hadir Isra Mi'raj, kita hadir khatmul Quran, kita hadir yasinan, kita hadir tahlilan, kita hadir nisfu Sya'ban, tengok belakang, ada gak anak cucu kita, ada gak anak mantu kita? Pastikan mereka semua juga hadir dalam amaliyah-amaliyah yang sudah diajarkan oleh para orang tua kita dan oleh para guru-guru kita. Jangan sampai nanti kita wafat, dia beda akidah sama kita. Kita yang biasa yasinan, biasa tahlilan, ketika kita wafat kita nggak diyasin, nggak ditahlilin. Jadi kita wafat kita nggak diadanin. Kenapa? Orang kampung nggak bisa apa-apa kalau udah anak kita yang larang, udah nggak usah pakai adat, mau gimana? Ya, tetangga kita, saudara kita, guru-guru kita nggak bisa apa-apa kalau udah anak kita nggak mau mengadakan yasin, tahlil. Kalau kita tidak diyasinkan dan tidak ditahlilkan dan tidak dihaulkan, kira-kira siapa yang berdoain kita? Kalau para wali songo, makamnya nggak pernah sepi dari orang yang berziarah, nggak pernah sepi dari yang mendoakan. Kita kalau bukan anak kita yang doain siapa? Maka dari itu jangan sampai anak kita wafat beda akidahnya, berkeyakinan bahwasanya baca yasin itu bid'ah, kirim baca doa itu nggak sampai, akhirnya ya kita menjadi orang-orang yang merugi. Jadi yakini semua yang diajarkan oleh para guru kita, oleh para orang tua kita itu ajaran yang benar, dan pastikan putra putri kita, anak cucu dan mantu kita semua hadir dalam amaliyah tersebut. Amin. Allahumma amin. Karena ramai beredar video bahwasanya amaliyah pada malam nisfu Sya'ban kemarin itu bid'ah, itu bertentangan dengan akidah. Ya biasa. Nanti kalau bulan Maulid yang diserang Maulid, bulan Isra Mi'raj yang diserang Isra Mi'raj, kalau nisfu Sya'ban yang diserang nisfu Sya'ban. Ya sudah kita capek. Tapi banyak umat yang bertanya, mengirimkan video. Kalau kita diam, bagaimana nanti akidah umat? Sedangkan mereka tetap gencar menyerang amaliyah kita. Orang-orang seperti ini mereka tidak paham mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada sebuah ungkapan, man kathura qira'atuhu kathura ilmuhu, wa man kathura ilmuhu qalla i'tiraduhu. Barang siapa yang banyak baca, maka akan luas ilmunya. Kalau sudah luas ilmunya, maka sedikit protes, sedikit menyalahkan orang. Kenapa? Ya, karena memang itu ada ilmunya. Sebagaimana yang saat ini kita pelajari mengenai dua if kita, itu ada 4 lebih bacaan dua if kita. Ya semua soal hadisnya. Ya. Namun sebaliknya, man qalla qira'atuhu qalla, barang siapa yang sedikit baca maka sedikit wawasannya, karena sedikit baca. Waman qalla ilmuhu kathura i'tiraduhu. Orang kalau udah sedikit wawasannya, sedikit ilmu, banyak protes. Dikit-dikit nyalain orang, oh ini salah. Pokoknya yang nggak sesuai dengan dia pokoknya salah. Ya. Jadi kita yang mengadakan nisfu Sya'ban yakini ini ajaran yang benar,
Adapun saudara-saudara kita yang tidak mau disebut sahabat, biarkan itu hak mereka, nggak boleh kita hina, nggak boleh kita caci. Mereka punya dalil sendiri, ya. Akan tapi mereka juga nggak punya hak untuk melarang-larang kita, untuk mencela dan mencaci maki kita. Perintah-perintah Allah itu bermacam-macam. Yang pertama, ada perintah Allah yang waktu dan tempatnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah Allah yang jenis pertama ini, yang waktunya dan tempatnya sudah ditentukan, nggak boleh dirubah-rubah. Waktunya nggak boleh digeser, tempatnya juga nggak boleh dipindah. Apa itu? Yang pertama adalah ibadah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah Ta'ala fil Quran Al-Karim, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Ibadah haji waktunya sudah ditentukan, harus di bulan haji, betul apa tidak? Boleh nggak haji di bulan Sya'ban? Nggak boleh. Haji di bulan Ramadan boleh nggak? Nggak boleh. Oh, ini biar mempercepat, ya, mempercepat jamaah haji biar nggak antri, biar nggak nunggu 30 tahun, 20 tahun. Ya sudah dibuat saja per bulan. Bisa apa tidak? Nggak bisa. Ini waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus di bulan haji, nggak boleh berubah-ubah. Demikian pula dengan tempatnya harus di Masjidil Haram, tawafnya harus di Ka'bah, sa'inya harus di Safa Marwah, wukufnya harus di Jabal Rahmah pada saat hari Arafah. Ini udah pasti nggak bisa dirubah-rubah. Barang siapa yang pengen haji ke Pondok Gede, nggak boleh, nggak bisa haji di Pondok Gede. Oh, kita ke Islamic aja, di sana ada Ka'bah, oh di Ka'bah cukup, nggak bisa. Ya, di sana cuma manasik saja, cuma tata cara belajar mengenai haji dan umroh. Ya, jadi yang pertama ini mengenai waktu dan tempat sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa dirubah. Kira-kira sampai sini jelas bagaimana? Jelas. Barang siapa yang berubah-ubah, dia sesat dan menyesatkan. Kemudian yang kedua, ada jenis perintah Allah yang waktunya bebas dari diatur oleh Allah, nggak ditentukan oleh Allah, tapi tempat ditentukan. Apa? Umrah waktu bebas. Mau umrah bulan Syawal bisa apa tidak? Dzulqa'dah bisa. Dzulhijjah bisa. Rajab, Sya'ban bagus. Ramadan itu lebih utama. Ya. Ini umroh waktunya bebas dari aturan. Ya kapan aja sesempatnya kita. Adapun tempat sama kayak haji, nggak bisa dirubah. Tempatnya harus di Masjidil Haram, tawafnya harus di Ka'bah, sa'inya harus di Safa Marwah. Ya. Jadi perbedaan umrah dengan haji, kalau umrah waktunya tidak ditentukan, namun kalau haji waktunya ditentukan. Kemudian ada perintah Allah yang ketiga, waktunya ditentukan, tapi tempat tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya diatur oleh Allah, mengenai tempat bebas di mana saja. Apa itu? Aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat waktunya diatur oleh Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu-waktunya sudah ditentukan. Waktu subuh dari terbit fajar sampai terbit matahari. Barang siapa yang sholat subuh jam 3, boleh apa enggak? Enggak boleh berwaktunya. Ya, harus sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah. Sholat subuh jam 7, boleh apa enggak? Subuh itu duha namanya. Doa namanya itu kesiangan. Demikian juga zuhur, waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Yang sholat zuhur, yang sholat Jumat jam 11, boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya. Kemudian asar, maghrib dan juga isya, waktunya sudah diatur sama Allah. Waktu masuknya dan waktu keluarnya enggak boleh menyimpang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun tempatnya diatur nggak mau? Bebas tempatnya. Sholat di rumah boleh? Boleh. Sholat di rumah boleh? Ya. Sholat di kantor boleh nggak? Boleh. Sholat di jalan? Boleh. Kita lagi rekreasi. Sholat di tempat rekreasi boleh nggak? Boleh. Memang afdolnya di masjid, afdolnya di musola. Terlebih lagi bagi laki-laki, la sholata li jari masjid illa fil masjid. Nggak sempurna sholatnya tetangga masjid melainkan di dalam masjid. Ya, ini jangan sampai seminggu mana-mana ke masjid. Itu perlu dipertanyakan ke lelakiannya. Itu bukan lelaki sejati. Ya, lelaki sejati adalah lelaki yang kemas. Oh saya sibuk kerja. Ya udah, kan subuh belum pernah kerja kan? Ke masjid subuhnya. Ya, maghrib isya kan udah pulang ke masjid. Ya, duhur asar alasan dikerja apa? Ya, jadi tetangga masjid bagi laki-laki nggak sempurna sholat melainkan di masjid. Bahkan sampai-sampai Nabi besar Muhammad SAW ingin membakar rumah orang-orang yang nggak jamaah ke masjid, tapi nggak dibakar kan? Pengen membakar. Saking apa? Saking pentingnya sholat jamaah, saking bahayanya orang-orang yang meninggalkan jamaah ke masjid. Ya, jadi perintah Allah yang ketiga berupa sholat lima waktu, waktunya sudah ditentukan oleh Allah, nggak bisa dirubah-rubah. Ya, adapun tempat bebas karena tidak ditentukan. Tempatnya bebas. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini boleh sebagai tempat sujud dan dianggap suci. Ya, tapi afdal di masjid. Kira-kira sampai sini jelas bagaimana? Ya, udah berapa nih? 3. Ya, ada yang keempat yang terakhir. Ada perintah Allah yang waktunya tidak ditentukan dan tempatnya juga tidak ditentukan. Karena tidak ditentukan bebas kapan saja. Apa itu? Zikir Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ya, kenapa lagi? Baca Al-Quran. Ya, zikir macam-macam. La ilaha illallah, zikir. Subhanallah, zikir. Istighfar, zikir. Salawat, zikir. Baca Quran, zikir. Taklim, zikir. Waktunya bebas, kan diatur. Subuh boleh nggak zikir? Siang boleh nggak? Sore? Malam? Bebas. Tempatnya juga di mana aja boleh. Ya, ini jenis perintah Allah yang keempat. Nah, ini saudara kita yang mengharamkan, yang melarang acara maulid, acara isra, acara khatmul Quran, acara tahlil, acara diskusi sabar, mereka nggak mengerti mengenai perintah Allah yang tidak diatur ini oleh waktu dan tempatnya. Kita nggak mengada-ngada, enggak. Justru kita mengadakan. Kita nggak mengada-ngada. Ya, zikir diajarkan oleh Allah, baca Quran diajarkan oleh Allah. Yasin Quran bukan? Quran, tahlil diajarkan, diperintah oleh Allah. Kita bukan mengadakan, tapi kita bukan mengada-ngada, tapi kita mengadakan, kita bikin. Ya, kita mengadakan acara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba nih kalau kita ulama kita nggak mengadakan acara maulid, acara tahlil, acara isra, kira-kira di kampung sepi kan? Sepi dari syiar Islam. Untung ulama-ulama kita mengadakan acara-acara yang baik seperti ini. Ya, ini bukan mengada-ngada. Adapun kemarin pada diskusi Sya'ban kita semua membaca Yasin. Ya, ini adalah tawassul bil a'malis sholihah. Tawassul dengan amal soleh. Kenapa kau yang baca Yasin? Ya kalau yang baca Al-Baqarah panjangan. Ya. Dan jamaah gak semua lancar. Yang itu Yasin makanya. Dan Nabi juga bersabda Yasin 50 adalah Yasin sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya gak harus Yasin, gak wajib Yasin, bebas apa saja yang penting amal soleh. Karena Nabi Muhammad mengajarkan kita semua pada malam diskusi Sya'ban untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mau sholat boleh, mau baca Quran boleh, mau zikir boleh, mau iktikaf juga boleh, bebas. Ya, saya mau mengadakan khatmul Quran boleh, bebas, gak harus Yasin.
Kenapa kok 3 kali? Kenapa nggak 5 kali? Ya 5 kali, orang nggak kuat. Ya 3 kali aja tuh ada yang tidur. Ya. Boleh 5 kali boleh, 7 kali boleh, 10 kali boleh, bebas. Itu namanya tawassul bil a'malis sholihah. Tawassul dengan amal soleh. Adapun kita baca Yasin biar rezeki lancar, biar panjang umur, gak ada masalah itu mah. Yang disirikan yang begini, ini namanya tawassul dengan amal soleh. Jadi diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ada sholat hajat, ya kita ada hajat dunia. Diajarkan oleh Nabi kalau sholat dulu, baru minta nanti amal Allah, gak ada masalah itu mah. Ya, kemudian kita bimbang antara 2 pilihan, masalah dunia, istiqomah, itu gak ada masalah. Oh syirik itu gak ikhlas kepada Allah tuh namanya. Ya, masa baca Yasin pengen dapat rezeki lancar, gak ada masalah itu. Yang penting mintanya sama Allah. Kalau minta sama dukun baru tuh syirik. Mintanya sama siapa? Sama Allah. Gak ada masalah itu. Yang penting awalnya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita minta kepada atas semua hajat-hajat kita. Itu adalah hal yang bagus. Itu namanya tawassul bil a'malis sholihah. Sebagaimana pernah saya sampaikan mengenai hadis Sahih Bukhari. Ini hadis Sahih Bukhari yang kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ini 3 orang ketika hujan, dia ada dalam hutan. Ketika hujan dia duduk di dalam gua. Ketika duduk tiba-tiba batu yang besar jatuh dari atas, nutupin pintu gua. Ya, nutupin pintu gua, gak bisa keluar mereka. Didorong gak keluar. Akhirnya apa? Salah satu berkata, coba ingat amal soleh apa yang pernah kita lakukan. Kita minta kepada Allah dengan sebab amal soleh tersebut. Masing-masing mengingat amal soleh. Ya, yang pertama ingat amal solehnya, minta Allah, ya Allah dengan sebab amal solehku yang ini ya Allah, dengan sebab aku berbakti sama orang tuaku ya Allah, tolong ya Allah bebaskan kami dari batu ini. Akhirnya batu bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar. Ini Sahih Bukhari, jangan tanya itu Sahih apa enggak? Sahih Bukhari. Ya, jangan tanya Sahih apa enggak? Sahih Bukhari. Kalau dibilang nggak jelas, berarti orang yang ngomong yang nggak jelas. Kemudian apa? Yang kedua, tawassul juga. Ya dulu dia pernah membantu sepupunya, tapi dengan syarat harus tidur sama dia. Tapi akhirnya dia ingat sama Allah, diingatkan sama sepupunya, dia ingat sama Allah, nggak jadi. Ya, dia nggak jadi tapi tetap membantu. Ya Allah dengan sebab amal soleh itu ya Allah, tolong bebaskan aku dari sini. Akhirnya bergeser lagi ke batu, tapi belum bisa keluar. Hingga orang yang ketiga, ya dia tawassul, ya Allah, dulu aku pernah punya karyawan, dia main pergi aja, gajinya sama saya. Belum ambil gaji, udah main pulang. Akhirnya dari gajinya itu aku belikan hewan, aku belikan sapi, aku belikan hewan, hingga tuh sapi beranak pinak banyak sekali. Setelah lama bertahun-tahun baru dia balik, nanya gaji aku yang dulu mana? No, gaji kamu. Ya, sapi-sapi yang begitu banyak, yang betul yang bercanda serius. Akhirnya dibawa semua. Dari sisa satu pun kan? Disisa dibawa semua beneran itu. Ya Allah dengan sebab amal solehku itu ya Allah bebaskan kami dari sini. Akhirnya 3 orang tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab tawassul bil a'malis sholihah. Jadi sekali lagi nggak bisa sih. Ya boleh dengan baca Quran, boleh juga dengan sholat. Nabi besar Muhammad tidak amal diambil sholat. Nabi kalau lagi ada masalah, ya ada problem, sholat lagi. Di sholat minta maaf Allah. Itu namanya tawassul bil a'malis sholihah. Adapun sholat nisfu Sa'ban memang nggak ada. Ya kalau sholat nisfu Sa'bannya memang tidak ada. Ya dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, bisa dilihat dalam Fathul Mu'in. Bisa juga dilihat dalam kitab Kanzun Najat Wassurur, ya, dan juga bisa dilihat dalam kitab Mada fi Sya'ban yang sholat nisfu Sa'ban itu tidak ada. Adapun kalau mau sholat, ya sholat sunnah biasa, ya sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW seperti apa? Sholat sunnah tasbih dianjurkan, dianjurkan. Mau malam nisfu Sa'ban, di luar nisfu Sa'ban,
bebas, cuma dianjurkan kapan saja. Sholat hajat dianjurkan, mau nisfu Sya'ban atau di luar nisfu Sya'ban bebas. Ya, jadi intinya yang tidak ada hanya sholat nisfu Sya'ban. Ya, bagian buat apa sholat nisfu Sya'ban? Ini sholat sunnahnya kalau kita kerjain semua udah capek kita. Betul apa tidak? Sholat tasbih 4 rakaat. Kemudian pas sholat hajat anggap 2 rakaat. Kemudian sholat taubat anggap 2 rakaat. Kemudian tahajud, ya, mau berapa rakaat? Anggap 2 rakaat. Kemudian sholat apa lagi? Sholat witir. Witir paling banyak berapa rakaat? 11 rakaat. Itu aja udah dikerjain juga belum tentu tuntas kita. Ya, mau nambah-nambah nisfu Sya'ban. Ya, itu tidak ada. Jadi ini banyak saudara kita yang salah paham mengenai hadis faqumu lailaha wa sumu naharaha. Itu Nabi besar memerintahkan, ya, sholat pada malam harinya, puasa pada siang harinya. Oh, ini sholat nisfu Sya'ban. Nah, ada disebut nisfu Sya'ban disebut. Bukan sholat nisfu Sya'ban, tapi sholat sunnah yang biasa dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam nisfu Sya'ban itu adalah amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bakal butuh laporan. Sebetulnya Allah nggak butuh laporan. Ya, jadi ada pengangkatan amal mingguan, ada tahunan. Ya, pengangkatan amal mingguan itu apa? Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada amal tahunan, tutup buku nih. Ya, nisfu Sya'ban. Allah nggak butuh catatan amal kita, nggak butuh. Allah Maha tahu. Ya, nggak lihat amal kita, Allah Maha tahu. Tapi apa hikmahnya? Itu catatan amal diangkat. Allah ingin perlihatkan kepada para malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah. Dulu kan engkau kalian semua berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi yaitu manusia. Itu para malaikat protes, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, apa kata malaikat? Ya Allah, buat apa kau ciptakan manusia yang nanti kerjanya hanya akan merusak dan menumpahkan darah, sedangkan kami selalu bertasbih dan mensucikan engkau. Ya, jadi malaikat ini ragu dengan kita semua. Nah, nisfu Sya'ban Allah banggakan kita semua di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Ya, hamba-hambaku. Ya, sekarang sedang bertakarub kepada aku. Sebagai itu semua termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang ajalnya akan wafat pada tahun ini, ya, itu namanya diangkat, ditampakkan pada para malaikat Allah di bulan akan wafat pada tahun ini. Ya, semoga semua ya dipanjangkan usia kita dalam keadaan taat dan ibadah. Saya wafat, semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma. Jadi intinya ya, perintah Allah bermacam-macam. Adapun perintah Allah yang waktunya dan tempatnya dari aku ya bebas. Ya, itu bebas. Tetapi ya kita jangan sampai menyerang saudara kita yang nggak mau nisfu Sya'ban, yang nggak mau melihat itu hak mereka. Ya, tapi mereka tidak punya hak untuk melarang hati kita. Kira-kira sampai sini jelas kalian? Jelas. Baik, kita lanjutkan kajian hadis hukum kita Bulughul Maram masih dalam doa kita. Jadi doa kita sedang kita pelajari pada pelajaran yang lalu. Ini ada riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada riwayat Abu Hurairah, ada riwayat Sayyidina Umar, bahkan ada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi teksnya sangat banyak. Jadi ada inni wajjahtu wajhiya, ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ada ana abduka dalam nafsi wa taraftu bidanbi, ada juga subhanakallahumma wa bihamdika, dan ada juga a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, jadi ini semua oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ditulis dinukil di sini untuk apa? Untuk wawasan kita.
Jadi apabila nanti ada yang berbeda dengan kita tidak mudah menyalahkan. Ya, ini jangan sampai sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, sampai kita berkata, oh kalau NU, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini wajah wajihiyah. Tapi kalau Muhammadiyah itu bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Enggak ada NU, enggak ada Muhammadiyah. Enggak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak ada Muhammadiyah, sama semua. Ya, ini memang diajarkan oleh para ulama-ulama kita dan kita boleh milih. Yang pengen ini wajah boleh, bagus. Itu riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ingin Allahumma ba'id baini wa baina khataaya juga boleh. Itu riwayat Abu Hurairah. Yang ingin menggabungkan semuanya itu bagus. Ya, itu lebih afdal lagi. Intinya jangan saling menyalahkan karena semua itu diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an idal khamsa wa fihi, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau, wa kana yaqulu ba'da takbir, itu Nabi besar Muhammad setelah takbir Allahu Akbar. Ya, yang dibaca Nabi adalah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ini doa kita yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad di riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, jadi intinya ini sangat banyak sekali teks-teks bacaan doa kita yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini semua diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diikuti oleh umatnya. Bahkan terkadang Nabi besar Muhammad mengeraskan suaranya. Padahal doa kita itu dibacanya keras atau pelan? Pelan, sir. Ya, sir bacaan doa kita. Tapi terkadang dikeraskan oleh Nabi. Sebagaimana ketika Nabi membaca inni wajjahtu wajhiya sehingga terdengar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa dikeraskan sama Nabi? Biar sahabatnya dengar, biar tahu untuk pelajaran. Kalau doa kita saja yang seharusnya pelan boleh dikeraskan, apalagi wirid bersama di sholat, lebih boleh lagi tuh di luar sholat pelan. Ya, lebih boleh lagi. Kalau yang dalam sholat saja boleh dikeraskan, apalagi yang di luar sholat. Ya, di sini Nabi besar Muhammad mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Min hamzihi, dari godaan setan. Wa nafthihi, dari kesombongan setan, dari tiupan setan. Wa nafthihi, dari semburan setan. Jadi nafkhun sama nafsun itu sama-sama tiupan. Tapi kalau nafkhun tiupan tanpa ada ludah. Kalau nafsun itu tiupan dengan ludah. Ya, artinya semburan. Jadi itu setan nggak pernah putus asa untuk menggoda kita. Pertama setan berusaha agar kita semua tidak sholat. Ya, agar kita semua tidak sholat. Agar apa? Agar menjadi penghuni api neraka. Ya, ketika ditanya masalah kakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulunya aku tidak sholat. Dulunya kami tidak sholat. Kenapa? Korban setan. Karena digoda oleh setan agar tidak sholat. Tapi ketika setan gagal menggagalkan kita untuk tidak sholat, apakah setan putus asa? Tidak. Ketika kita takbir sholat, setan datang lagi untuk menggoda kita. Maka itu kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari godaan setan, dari tipu daya setan, dari tiupan setan, dan dari semburan setan yang membuat sholat kita menjadi tidak khusyuk. Yang 4 rakaat kadang kita lupa. Ini 3 atau 4? Kalau cuma 4 kan? Ya. Maghrib berapa rakaat? 3. Tapi kadang kita lupa. Ini 2 apa 3 ini? Coba kalau ditungguin. Lancar apa tidak ditungguin? Tapi sholat nih cuma 3 sama 4 kadang kita lupa. Bahkan subuh aja kadang kurungnya juga lupa. Kenapa? Setan yang mengganggu kita. Bahkan hal yang lupa ingatnya kapan? Pas sholat. Ya, pas sholat kita baru ingat. Sebagaimana ada kisah seseorang yang datang kepada
Al-Imam Abu Hanifah, Pak Imam, duit aku hilang. Duit aku hilang itu modal-modal usaha aku hilang di situ. Ya, ini aku cari-cari nggak ketemu. Biasa orang kalau susah datang ke ulama, kalau senang lupa gitu. Kata Imam Abu Hanifah, ya udah, ntar malam kamu sholat. Ntar malam kamu bangun jam 3, kamu sholat sampai subuh. Jam 3 kamu bangun sholat sampai subuh. Akhirnya Pak udah. Biasanya nggak bangun ya, karena pengen ketemu duitnya ya bangun ya jam 3. Ya, dia bangun, niat pengen sholat sampai subuh. Setan ketar-ketir dulu. Ini kalau sholat sampai subuh jadi wali ya. Ya, diingat jadi setan ya. Baru takbir. Diingat sama setan. Oh, dompetnya ada di semari. Ya, tahun ini diumpetin Maria. Ada di atas sama ingatnya pas sholat. Kata dia, pas ingat hampir aja aku batalin katanya. Jadi 2 rakaatnya kan batal itu. Cuman tanggungan selesai 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, akhirnya apa? Besoknya datang ke Imam Abu Hanifah, wahai Imam, alhamdulillah dompetku sudah ketemu. Iya, kenapa ketemu? Setan nggak tenang. Karena kalau kamu sampai lupa, kamu sampai subuh, jadi wali kamu sampai subuh terus. Sholat begitu, setan nggak mau. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, ntar malam kamu sholat sampai subuh. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini yang kita belajar pada malam ini semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga acara kita nanti adalah khatmul Quran dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu saya hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Amin wa ya karim wa karamana wa bikal rasulullah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa lakal hamdu wa lakal mustafa wa lakal isma'illah wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ya Allah ilman nafi'an wa zidna 'ilman maqbulan qalban khashi'an adaban mardiyyan fahman dhakiran rizqan wasi'an mahabban katsiran. اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى والاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.